Dulu saya pernah berpikir, kenapa uang selalu datang kepada mereka yang sudah punya? Mungkin Anda juga berpikir hal yang sama, merasa bahwa hal seperti itu hanya untuk orang kaya dan bukan untuk kita. Dulu saya hanya menghasilkan sekitar 60 juta rupiah setahun dan hutang saya mencapai 90 juta rupiah. Bayangkan, di usia 26 tahun, dengan pendidikan yang tidak selesai dan tanpa pengalaman bisnis, rasanya tidak mungkin hidup saya bisa berubah. Namun seorang pria memberi saya sebuah buku dan berkata, "Lakukan ini, dan kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan." Saya memutuskan untuk mencoba. Tidak sampai 12 bulan, penghasilan saya mencapai 75 juta rupiah per bulan. Saya seorang mantan marinir yang bekerja di pom bensin. Bagaimana bisa? Itu yang akan saya ceritakan sekarang. Pernahkah Anda merasa sekeras apapun Anda bekerja, uang selalu habis begitu saja, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik Anda mundur? Saya ingin berbagi sesuatu yang mengubah cara pandang saya tentang hidup, terutama tentang uang. Ada sebuah aliran, seperti aliran sungai. Di satu sisi, aliran itu membawa Anda menuju kekayaan, kemakmuran, dan kebebasan. Di sisi lain, aliran itu menyeret Anda ke lembah kekurangan, kekhawatiran, dan keterbatasan. Dan yang menentukan di sisi mana Anda berada bukanlah ijazah, keluarga, atau keberuntungan Anda, tapi pikiran Anda. Pikiran yang Anda pelihara setiap hari. Saya ingat betul hari ketika hal ini menjadi jelas bagi saya. Saya benar-benar bangkrut. Hutang saya lebih besar dari penghasilan. Telepon saya tak henti-hentinya berdering dari penagih hutang. Rasanya seperti terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, dalam penjara tak terlihat. Saat itulah saya membaca kalimat dari Napoleon Hill yang membuat saya berhenti sejenak. Dia berkata bahwa uang dalam jumlah besar mengalir dengan mudah kepada mereka yang berada di aliran yang benar, dan aliran itu tercipta dari pikiran. Kedengarannya seperti sesuatu dari dunia lain. Pikiran. Bagaimana pikiran saya bisa mengubah saldo rekening bank saya? Tapi saya terus membaca. Hill menjelaskan bahwa emosi positif seperti keyakinan, rasa syukur, dan antusiasme adalah bahan bakar yang mendorong aliran itu menuju kekayaan. Emosi negatif seperti ketakutan, keraguan, dan rasa bersalah membuat Anda berjuang melawan aliran itu. Saat itulah saya mengerti. Selama bertahun-tahun, saya berenang ke arah yang salah. Lebih buruk lagi, saya menyalahkan dunia. Padahal, musuh terbesar saya adalah kebiasaan mental saya sendiri. Saya tidak percaya bahwa saya pantas mendapatkan lebih. Saya merasa bersalah karena menginginkan uang. Saya mengasosiasikan kemakmuran dengan keserakahan, keegoisan, dan kekejaman. Tanpa sadar, saya sendiri adalah penghalang terbesar dalam perjalanan menuju kesuksesan. Yang lebih menarik lagi, ini bukan hanya filosofi. Ada ilmu pengetahuan di baliknya. Studi neuroscience menunjukkan bahwa kebiasaan mental negatif mengaktifkan sistem limbik yang bertanggung jawab atas respons ketakutan dan pertahanan diri. Hal ini menghambat akses ke korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas kreativitas, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, ketika Anda berpikir tentang kekurangan, Anda secara harfiah menjadi kurang mampu menemukan solusi untuk masalah Anda. Saya berbicara sebagai seseorang yang merasakan semua ini. Saya adalah orang yang menghitung koin sebelum pergi ke pasar, yang tidak bisa pergi dengan teman-teman karena tidak punya uang untuk kopi. Saya menolak peluang karena merasa itu bukan untuk saya. Dan inilah poin pentingnya. Anda bisa mengubah arah aliran itu. Tidak cepat, tidak ajaib, tapi mungkin. Dimulai dengan perubahan kecil dalam pikiran. Ubah, saya tidak bisa menjadi bagaimana saya bisa. Ubah, ini sulit menjadi apa yang perlu saya pelajari untuk mencapai ini. Setiap kali Anda melakukan ini, frekuensi Anda berubah dan perlahan-lahan. Frekuensi itu mulai menarik orang baru, ide baru, dan peluang baru. Banyak yang bertanya, tapi Bob, bagaimana saya bisa berpikir positif ketika kenyataan saya kacau balau? Jawaban saya selalu sama. Realitas eksternal adalah cerminan dari realitas internal. Anda berubah dari dalam dulu, baru kemudian dunia luar mulai berubah. Saya tidak mengatakan itu mudah, tapi sederhana. Mulailah dengan mengamati pikiran Anda. Ambil kertas dan pena lalu tulis.
Apa keyakinan Anda tentang uang? Apakah Anda merasa sulit mendapatkannya? Bahwa itu hanya datang dengan penderitaan, bahwa itu bukan untuk Anda, bahwa orang kaya itu egois? Setiap keyakinan itu mendorong Anda ke aliran yang salah. Saya sering melakukan latihan sederhana dengan orang-orang. Tutup mata Anda dan bayangkan Anda menghasilkan persis seperti yang Anda hasilkan sekarang, tetapi per bulan, bukan per tahun. Seperti apa rumah Anda? Apa yang akan Anda lakukan dengan anak-anak Anda? Tempat mana yang akan Anda kunjungi? Bagaimana rasanya bangun tanpa beban di dada? Sekarang, jika ada suara di dalam diri Anda yang berkata, ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, itulah suara yang perlu Anda bungkam, karena suara itulah yang menahan Anda, dan suara itu tidak lahir bersama Anda. Suara itu diajarkan kepada Anda, mungkin oleh orang tua, sekolah, atau masyarakat. Sekarang adalah tanggung jawab Anda untuk memutuskan apakah Anda akan terus mendengarkannya atau mengubahnya. Saya ingat percakapan dengan seorang pengusaha jutawan. Dia berkata, "Bob, tahukah kamu mengapa kebanyakan orang tidak pernah kaya? Karena mereka ragu di awal dan menyerah bahkan sebelum mulai bertindak." Kata-kata itu terukir di benak saya. Mungkin Anda berada dalam situasi itu sekarang dalam keraguan. Mungkin Anda merasa ini bukan untuk Anda. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Uang ada di luar sana, berlimpah, beredar setiap hari, dan uang itu mencari seseorang dengan pola pikir yang tepat untuk menerimanya. Orang itu bisa jadi Anda, asalkan Anda memutuskan untuk mengubah keraguan menjadi keyakinan, ketakutan menjadi tindakan, dan rasa bersalah menjadi izin untuk menjalani hidup yang lebih baik. Pikirkan tentang ini. Apakah Anda berenang searah dengan arus atau melawannya? Menjadi kaya tidak membutuhkan upaya manusia super. Ini membutuhkan harmoni, dan semuanya dimulai di pikiran Anda. Ada hukum yang sama nyatanya, dengan gravitasi yang menentukan dengan tepat berapa banyak uang yang akan Anda hasilkan. Tidak peduli di negara mana Anda tinggal, apa gelar Anda, atau di bidang apa Anda bekerja. Hukum ini tidak memiliki pengecualian. Ia tidak menghakimi. Ia tidak mengasihani cerita sedih. Ia hanya berfungsi. Itu disebut hukum kompensasi. Hukum ini mengatakan bahwa nilai yang Anda terima berhubungan langsung dengan 3 hal. Pertama, kebutuhan akan pekerjaan Anda. Kedua, kemampuan Anda untuk melakukan pekerjaan itu. Dan ketiga, seberapa sulit menemukan seseorang untuk menggantikan Anda. Saya butuh waktu untuk memahami ini. Tetapi ketika saya mengerti, semuanya menjadi jelas. Dulu, saya berpikir bahwa uang datang dari keberuntungan, pekerjaan yang baik, atau atasan yang murah hati. Tapi itu tidak benar. Uang adalah respons terhadap nilai yang Anda berikan, dan nilai adalah persamaan sederhana. Semakin langka pekerjaan Anda dan semakin baik Anda melakukannya, semakin besar imbalannya. Sekarang, perhatikan baik-baik, karena inilah rahasianya. Kebanyakan orang berfokus pada poin pertama, kebutuhan. Tetapi kebutuhan sudah ada di hampir semua bidang. Akan selalu ada orang yang membutuhkan makanan, transportasi, pendidikan, kesehatan, teknologi, hiburan. Itu sudah pasti. Anda tidak perlu menciptakan sesuatu yang baru. Yang benar-benar membuat perbedaan dan mengubah permainan untuk Anda adalah poin kedua, kemampuan Anda. Saya memahami ini ketika saya keluar dari pemadam kebakaran dan memulai perusahaan kebersihan. Saya tidak memiliki gelar atau koneksi, tapi saya punya pilihan. Saya bisa menjadi pembersih kantor biasa, atau saya bisa menjadi pembersih terbaik di kota. Saya memilih opsi kedua. Saya mempelajari metode pembersihan dari orang-orang yang bertahun-tahun lebih maju dari saya. Saya mempelajari efisiensi, organisasi, bahkan kimia produk. Dalam waktu singkat, perusahaan saya membersihkan kantor-kantor yang sebelumnya mempekerjakan perusahaan 10 kali lebih besar. Semua ini karena saya berkomitmen untuk keunggulan. Inilah bagian yang hampir tidak ada yang mau dengar. Keunggulan membutuhkan kerja keras. Anda tidak bisa mengharapkan hasil yang luar biasa dengan menjadi biasa-biasa saja. Jika Anda benar-benar menguasai apa yang Anda lakukan, seluruh pasar akan mulai memperhatikan Anda. Kemudian, datanglah poin ketiga dari hukum, kesulitan penggantian.